Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih dan anugerah Tuhan yang memperkenankan kita boleh menikmati hari ini, hari Minggu yang Tuhan kuduskan, untuk beribadah bersama, walaupun dilaksanakan di rumah-rumah keluarga kita masing-masing. Pelayan firman hari ini, Bapak Pendeta Oscar Tumonggi, Sarjana Teologi, bersama majelis jemaat yang bertugas, mengucapkan selamat beribadah. Semoga pelayanan firman hari ini akan memberi kekuatan hidup beriman kita kepada Yesus Kristus. Memulaikan ibadah ini, disilakan berdiri. Panggilan beribadah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jemaat, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita menyanyikan PKJ 13 ayat 1 dan 2. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Persekutuan ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Mari kita nyanyikan PKJ 13 bait yang ketiga. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita membaca Mazmur secara berbalasan. Kita siapkan Mazmur 131 ayat 1 sampai ayat 3. Mazmur 131 ayat 1 sampai ayat 3 kita baca berbalasan. Bagian kalimat yang dicetak menonjol keluar dibaca oleh pelayan firman, dan yang dicetak masuk ke dalam dibaca oleh jemaat. Tuhan, aku tidak tinggi hati
Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Setelah kita membaca Mazmur, saudara-saudara menyadari segala dosa dan kesalahan kita. Marilah dengan rasa malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara-saudara, setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, memohon pengampunan-Nya, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa menurut Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut berita sukacita, berita pengampunan dosa dengan menyanyikan PKJ 239 bait 1 dan 2, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Ku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Kita akan mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru. Dijemput jemaat berdiri. Marilah kita mendengarkan hukum Allah menurut Roma 13 ayat 8 sampai ayat 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga
sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Mari kita sambut hukum Allah. Bersama-sama kita nyanyikan PKJ 179 bait yang kedua. Ini kan ku ingat. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Jemaat, silakan duduk. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakan kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga dia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bersama-sama kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya
dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita masih boleh beribadah sekalipun ibadah itu kita masih lakukan di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, perenungan firman Tuhan saat ini berbicara tentang seorang tokoh yang bernama Abram, yang kemudian diganti namanya menjadi Abraham. Siapakah di antara kita yang sudah berumur 75 tahun lalu kemudian mendapat perintah atau disuruh oleh Tuhan untuk berpindah ke suatu tempat yang belum diketahui di mana letaknya? Apakah kita bersedia? Mungkin kalau itu hanya sebatas wacana atau sebatas kata-kata, banyak di antara kita yang akan mengatakan, saya bersedia, asal Tuhan yang menyuruh, asal Tuhan yang memanggil. Tetapi saudara-saudara, kalau itu bukan hanya sebatas wacana atau kata-kata, tetapi itu sebuah kenyataan, pasti kita akan mengatakan tunggu dulu. Apalagi bila hidup kita sudah mapan, kita sudah merasa betah tinggal di tempat tinggal kita sekarang. Apalagi kalau kita disuruh pindah ke tempat yang terpencil di pelosok yang mungkin fasilitasnya serba kurang, kita masih harus berjalan kaki karena belum bisa dilewati oleh kendaraan. Atau kalau kita disuruh ke negeri yang sulit, ke negeri misalnya yang tengah bergejolak perang di situ, pasti kita akan mengemukakan banyak alasan, kita banyak dalih. Mungkin kita akan mengatakan, saya so tua, di sini so enak, mau cari apa lagi? Hidup ini cuma sekali, tidak usah dibikin susah. Padahal saudara-saudara, kita di saat mengajukan surat lamaran
surat permohonan untuk bekerja, di sana tercantum bahwa kita bersedia ditempatkan dimanapun. Ini hanya sebuah contoh. Tapi kita akan berpikir ketika kita ditempatkan atau disuruh pergi ke tempat yang jauh, ke tempat yang terpencil, ke tempat yang sulit. Kita pun berangkat ke situ, paling hanya 1 tahun kita sudah mengajukan permohonan untuk bisa dipindahkan dan sebagainya. Dalam bacaan firman Tuhan saat ini kita bertemu dengan seorang tokoh yang bernama Abram. Dia tidak menolak ketika ia pada usia 75 tahun diperintahkan Allah, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abram tidak bertanya, "Kemana Tuhan? Berapa jauh dari sini? Di sana ada apa?" Abram pergi hanya bermodalkan janji Tuhan. "Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat." Dan bila kita membaca kitab Kejadian pasal 25, di situ diberitahu bahwa Abram yang kemudian namanya diganti Tuhan menjadi Abraham, dia meninggal pada usia 175 tahun. 100 tahun lamanya setelah ketika ia dipanggil keluar dari Haran, dari kampung halamannya. Tetapi pada usia 175 tahun ketika dia meninggal, memang ia sudah mempunyai sejumlah anak, dari seorang istri dan 2 gundik. Ishak dari istrinya Sarah, Ismail dari gundiknya Hagar, lalu Simran, Yoksan, Medan, Midian, dan seterusnya dari Keturah. Tetapi saudara-saudara, setelah 100 tahun ketika dia memenuhi panggilan Tuhan, janji Tuhan sebagian besar belum menjadi kenyataan. Janji itu baru Tuhan genapi ratusan bahkan ribuan tahun kemudian. Terlebih penggenapan janji bahwa keturunan Abraham itu akan menjadi berkat, itu digenapi melalui kehadiran Yesus Kristus sebagai keturunan Abraham, dan Yesus telah menjadi berkat, menjadi juru selamat bagi dunia ini. Iman dan ketaatan Abraham terhadap panggilan dan perintah Tuhan tentu patut kita hargai dan hormati. Apalagi kalau kita membaca lebih lanjut kisah kehidupan Abraham ini setelah ia meninggalkan kampung halamannya Haran. Ada beberapa sikapnya yang perlu menjadi contoh dan teladan bagi kita orang yang percaya. Sikap Abraham yang mengalah kepada Lot keponakannya. Bayangkan, Abraham merendahkan diri, mengalah dengan Lot keponakannya sendiri. Dia tidak mau bertengkar, berselisih hanya karena masalah harta dunia. Tapi dia mau mengalah dengan keponakannya sendiri agar hubungan kekeluargaan tetap harmonis.
Kita juga belajar bagaimana Abraham menaikkan doa syafaatnya untuk Sodom dan Gomora. Di sana ada Lot, keponakannya. Kota Sodom dan Gomora, penduduknya melakukan kekejian, melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Tetapi Abraham mau berdoa, mendoakan, memohon pengampunan bagi orang-orang di Sodom. Kemudian kita juga bisa belajar tentang ketegaran dan kerelaan hatinya ketika Tuhan meminta anaknya Ishak untuk dipersembahkan sebagai kurban bakaran. Anak satu-satunya miliknya yang paling berharga, yang didapatinya dari janji Tuhan di usianya yang sudah lanjut. Betapa dia percaya akan rancangan Tuhan dalam hidupnya. Dia rela menyerahkan miliknya yang paling berharga itu. Dan kemudian kita belajar tentang kesetiaannya, keteguhannya berpegang pada janji Tuhan. Tadi dikatakan ketika dia meninggal di usia 175 tahun, belum semua janji Tuhan itu digenapi. Tapi dia percaya bahwa janji Tuhan tidak mungkin diingkari. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Mungkin keturunannya yang akan menikmatinya, tapi dia percaya Tuhan pasti menepati janjinya. Dan banyak hal lagi yang bisa kita pelajari dari seorang tokoh Alkitab bernama Abram atau Abraham. Karena itu pula kita menyebutnya sebagai bapa orang beriman, sejalan dengan apa yang dicatat dalam Ibrani 11 ayat 8. Bukan hanya kita orang Kristen yang sangat menghormati Abraham, melainkan juga penganut agama Yahudi dan bahkan saudara-saudara kita yang beragama Islam. Karena itulah ketiga agama ini, agama Yahudi, agama Kristen dan agama Islam, disebut sebagai agama Abrahamik. Ketiga agama ini bertemu pada satu titik, yaitu pada Bapa Abraham. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sekalipun begitu berimannya Abraham dan layak menjadi contoh dan teladan bagi kita, tetapi tokoh yang terpenting di dalam kisah yang disampaikan kepada kita saat ini bukanlah Abraham sendiri, melainkan Tuhan Allah. Nats bacaan kita atau kisah yang kita baca dalam Alkitab saat ini tidak hendak mengkutuskan atau mengutamakan ketokohan Abraham, tetapi firman Tuhan ini ingin menyampaikan karya dan tindakan Allah di dalam sejarah umat manusia demi untuk kesejahteraan dan kelimpahan berkat bagi manusia di dunia ini, termasuk kita sekalian. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan bertemu dengan banyak tokoh yang besar dan hebat selain Abraham, yang juga patut kita kagumi dan teladani. Nuh misalnya, Yakub, Musa, Yosua, Samuel, Daud, Salomo, Esra, Nehemia, Rut, Esther, Yeremia, Daniel, Yohanes,
Petrus, Thomas, Paulus, Timotius, dan seterusnya. Mereka semua adalah tokoh-tokoh yang patut kita teladani. Karena itulah banyak juga di antara kita yang diberi nama oleh orang tua kita memakai nama-nama mereka. Tetapi tokoh utama di dalam Alkitab adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah yang pada bagian waktu sejarah dunia telah menjelma menjadi manusia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, bukan hanya Abraham yang tidak tahu jalan hidupnya atau yang tidak menduga bahwa pada suatu ketika ia harus pergi ke negeri lain atau harus mengalami ini dan itu. Hidup ini rahasia dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam jalan hidup kita kemudian. Banyak di antara kita yang mungkin terlahir di desa terpencil di pelosok negeri ini, tapi kemudian ketika kita besar, kita bekerja, Tuhan menempatkan kita untuk berkarya di kota besar. Tidak ada yang menduga sebelumnya. Atau sebaliknya, banyak di antara kita yang terlahir di kota besar, tetapi kemudian Tuhan memanggil dia, mengutusnya untuk berkarya, bekerja, melayani di tempat-tempat terpencil di pelosok negeri. Kita tidak tahu, tetapi itulah kenyataannya, seperti juga yang pernah dialami oleh Abraham. Karena itu saudara-saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhanlah yang mengendalikan sejarah dunia ini. Tuhanlah yang mengatur, merancang jalan hidup kita manusia. Dan kalau kita percaya dan mengaku bahwa Tuhanlah penguasa dan pengendali sejarah, dan kalau kita percaya bahwa Tuhanlah yang merancang, yang mengatur jalan hidup kita, maka ada satu pertanyaan penting bagi kita. Apakah kita bersedia menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain, seperti kesediaan Abraham mengikuti, menaati panggilan Tuhan yang kemudian menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Pertanyaan ini tidak hanya ditujukan kepada kita secara pribadi, kepada keluarga kita, tapi juga kepada jemaat, kepada gereja dalam persekutuan kita. Apakah jemaat kita, gereja kita telah menjadi saluran berkat, telah menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang yang ada di sekitarnya? Saudara-saudara, walaupun nasib dan peruntungan kita tidak sama, walaupun tidak semua warga gereja kaya, walaupun tidak semua kita punya jabatan, punya pangkat, punya kuasa, tetapi dalam iman semua kita sebagai orang percaya mengaku bahwa hidup kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan kalau hidup kita telah diberkati oleh Tuhan, maka apakah kita juga bersedia menyalurkan berkat itu atau menjadi berkat bagi kehidupan orang lain di sekitar kita?
dalam kehidupan berbangsa, bernegara, kalau kita mengevaluasi, pasti sudah banyak yang dapat dilakukan oleh gereja, oleh orang percaya sebagai sumbangsinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala bidang kehidupan, baik di bidang olahraga, baik di bidang kesehatan, di bidang ilmu pengetahuan teknologi, pertanian, kesenian, dan di berbagai bidang yang lain. Bersyukurlah bahwa semua itu boleh terjadi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhanlah yang telah menempatkan kita di negeri ini sehingga kita bermanfaat, menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi bangsa ini, dan itu patut kita syukuri. Tetapi perlu juga kita mengevaluasi bahwa banyak juga orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, justru tidak menjadi berkat, tetapi menjadi perusak dalam kehidupan bersama, membuat citra orang Kristen tercemar. Dan karena itu kita perlu mawas diri, kita perlu berhati-hati. Yang Tuhan suruh bagi kita adalah supaya kita diberkati untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi kehidupan bersama di negeri ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berkenan memakai kita, menjadikan kita sebagai umat yang percaya kepadanya, dan kemudian mengutus kita untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi bangsa ini. Abram, dengan segala hal yang patut kita teladani, dia juga adalah manusia biasa yang mempunyai keterbatasan dan kelemahan. Abram juga pernah melakukan kesalahan. Dia juga adalah orang berdosa. Beberapa kali ia jatuh di dalam dosa, dan Alkitab tidak menyembunyikan hal itu. Tetapi kita belajar bahwa kasih Allah yang memberikan pengampunan itu melayakkan Abraham untuk memakai dia dan memberkati dia. Dan kiranya kita pun juga dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita, saudara-saudara, kita tidak luput dari dosa. Tetapi puji Tuhan, Allah tetap mengasihi kita. Kalau kita mau bertobat, Ia mau mengampuni kita, dan Dia mau memakai kita secara luar biasa. Melalui apapun keberadaan kita, melalui apapun tugas pekerjaan kita, sehingga kita pun dapat menjadi berkat dan dapat menyalurkan berkat bagi orang lain dalam kehidupan ini. Karena itu kita belajar dua hal dari kisah ini. Yang pertama, pengampunan Allah. Allah melayakkan kita menerima berkat-Nya, dan kita pun dipakai Tuhan untuk membawa dan menjadi saluran berkat bagi orang lain di sekitar kehidupan kita. Ini yang perlu kita terus ingat, bahwa kita ini dikasihi Tuhan dan kita diberkati Tuhan, supaya kita pun mau menjadi berkat bagi kehidupan di sekitar kita. Yang kedua, firman Tuhan ini meneguhkan iman kita, supaya kita mampu menghadapi segala situasi dan kondisi hidup. Sebab kita percaya
Allah lah yang berkuasa mengendalikan sejarah dunia ini. Dialah penguasa dan pengendali sejarah. Tuhanlah yang merancang dan mengatur jalan hidup kita. Dan kalau kita ada bersama dengan Dia, maka kita akan dimampukan menghadapi situasi dan kondisi apapun. Termasuk situasi dan kondisi ketika kita berhadapan dengan pandemi virus corona saat ini. Mari kita tetap percaya bahwa ada Allah yang mengendalikan kehidupan di dunia ini, mengendalikan sejarah hidup di dunia ini. Dialah yang akan memampukan kita melanjutkan kehidupan, menghadapi segala situasi dan kondisi hidup yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian, sehingga kita pun bersedia menjadi alatnya untuk menyalurkan berkat, menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Menyambut berita firman Tuhan, mari kita dengarkan persembahan pujian dari kelompok pelayanan 9.
Manoto pojanjimi risura magali pura-pura datepe wali. Lagu pujian ini mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya pasti akan digenapi. Tuhan memberkati kelompok pelayanan 9. Saudara-saudara, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Dijemput jemaat berdiri. Bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita. Kita menyanyikan PKJ 131 bait yang pertama. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan mengingat kata Tuhan Yesus. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan menyanyikan PKJ 146 bait 1 dan 3. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu,
ucaplah syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk mendoakan persembahan, saya jemput kita berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Kita sambut dengan melakukan PKJ 153 bait yang pertama, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Jemaat disilakan duduk. Kita dengarkan warta jemaat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita dengarkan warta jemaat Minggu 21 Juni 2020 sebagai berikut. Yang pertama, kami akan bacakan surat yang masuk yang berasal dari Persekutuan Anak Klasis Poso Kota sebagai berikut. Perihal ibadah Persekutuan Anak Klasis Poso Kota di masa pandemi COVID-19. Kepada yang terhormat pengurus Persekutuan Anak Jemaat seklasis Poso Kota di tempat. Salam, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Meskipun di masa pandemi COVID-19 yang masih mewabah di negeri kita, menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pelayan seklasis Poso Kota dan rapat koordinasi pengurus Persekutuan Anak Klasis Poso Kota pada hari Rabu 13 Juni 2020 tentang penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah di masa pandemi ini, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 15/2020, maka kami menyampaikan beberapa hal penting sebagai berikut. 1. Bahwa demi kesinambungan pelayanan dan kebutuhan pelayanan terhadap Persekutuan Anak GKST Klasis Poso Kota, maka akan dilaksanakan ibadah bersama Persekutuan Anak Klasis Poso Kota setiap hari Minggu melalui channel TV kabel, Poso TV dan Victory TV pada jam 15 atau jam 3 sore sampai dengan jam 16 atau jam 4 sore dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Setiap anak beribadah di rumah dengan didampingi orang tua ataupun kakak, guru sekolah minggu jemaat masing-masing. 2. Demi kelancaran program ini, maka telah diputuskan bahwa setiap PPA jemaat akan menyisihkan uang persembahan ibadah persekutuan jemaat masing-masing sebesar Rp20.000 biaya operasional penayangan TV kabel, kecuali pengurus Persekutuan Anak Baitani Madale dan Saitut Bukit Bambu. Demikian kami sampaikan. Atas kesediaan dan pelayanan kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Pengurus Persekutuan Anak Klasis Poso Kota, Pendeta Mercy Anastasia Tajoja MMIS Ketua, Mauna M. Bidulang Sekretaris, mengetahui Majelis Klasis Poso Kota, Pendeta Ratna Lagonda STH. Yang kedua, disampaikan kepada seluruh warga jemaat Maranatha Kahua bahwa ibadah minggu tetap dilaksanakan melalui siaran TV Poso di rumah kita masing-masing sampai akhir bulan Juli 2020 sesuai hasil rapat koordinasi Klasis Poso Kota. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Namun sebelumnya saya bacakan pokok doa Minggu 21 Juni 2020. Yang bersyukur atas berkat Tuhan, keluarga Manjoro Sauru, anak Daren Aditya Hermanto, anak Claresta Hermanto, keluarga Kandolia Ululai, Saudari Destrin Duastra, keluarga Gunaksa Pore, keluarga Ramimpi Bororing, keluarga Lario Yosep, keluarga Ajaleka Gigir, anak Hervina Kristalia Ajaleka lulus SMP, keluarga Wongkar Langkarano, keluarga Walai Bolilanga, anak Cesia lulus SD, anak Maria Maksum. Kemudian yang bersyukur atas hari ulang tahun, Saudari Jane Suharto, Ibu Tunas Waeo, ulang tahun ke-79. Ibu Lalundun Taba, keluarga Maula Sologi, hut perkawinan. Anak Juna Alvaro Ramimpi, hut ke-6. Anak Natania G. Duruka, hut ke-2. Anak Sisel Toban, hut ke-2. Anak Atanasia Praiselia Ajaleka, hut ke-10. Anak Willy Tumonggi, Bapak Emanrius Walai, Ibu Tambayong Ngati, Ibu Mokodompit Todengko, Ibu Ponsedo Tomberenge, anak Gevio Ponsedo, dan Selin Lavisi. Yang sakit di rumah sakit dalam pemulihan dan lansia, Ibu Makpal Vuon, Bapak Ertodongi, Ibu Pajo Doelelia, Bapak FK Awoan, Ibu Lempo Harika II, Ibu Mbayowo Batelapa, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Ibu Belopa Sumule, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Bapak N. Tambayong, Ibu Erbanangi Tunggele, Ibu Sulu Tosubu, Bapak Ye Tare, Ibu Karinda Katuuk, Ibu Alasa Makalelanti. Kemudian Ibu Pesik Posundu, Ibu Pode Rorong, Ibu Manado Limansyah, Ibu Sate Kinggego, anak J. Ferbiu dalam pemulihan, Bapak J. Mamarimbing, Bapak John Mawuntu, Ibu Mbirongi Todongi, Saudara Hendra Gunaksa, ya, yang dibaca ini tadi kita mendengar kabar sudah meninggal. Kemudian Bapak Bayu Lakauni, Ibu Suruga Mangedo bersyukur atau selesai operasi, kita doakan pemulihannya. Kemudian Ibu Penatua Todongi Kuale yang memberikan kartu ambulans, keluarga Tagoe Mowemba, keluarga Lakawa Duruka. Yang memberikan persembahan melalui kartu pembangunan, keluarga Torabu Alimin, keluarga Tamuni Bayowo, keluarga Bayowo Batelapa,
keluarga Enggau Tonciragi, keluarga Alumbida Banua, keluarga Duruka Salianggo, keluarga Toale Dadi. Yang berduka keluarga Rakapa Rangka, keluarga Pore Sate, keluarga Tologana Bawole, keluarga Manongga Rakiman, keluarga Gunaksa Matius. Dan kita doakan juga Saudara Boni Montate untuk acara peneguhan perkawinan 26 Juni di Jemaat Bukit Saitun Pendolo. Mari saudara-saudara, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih kami boleh menikmati kehadiran Tuhan melalui firman yang kami baca, kami dengarkan, kami renungkan. Di dalamnya kami diingatkan bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengendalikan sejarah dunia ini. Engkau juga yang merancang, mengatur jalan hidup kami manusia. Terima kasih melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami sebagai orang percaya diberkati Tuhan. Dan oleh karena itu kami pun diingatkan untuk senantiasa mau menjadi alat untuk menyalurkan berkat Tuhan, bahkan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami. Kami juga dikuatkan oleh firman, iman kami diteguhkan, karena dalam hidup ini kami menjalaninya bersama dengan Tuhan yang merancang kehidupan kami, yang mengendalikan sejarah dunia ini. Dan kami sungguh yakin, kami sungguh percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup ini. Itulah yang akan membuat kami tetap bersemangat untuk menjalani hidup, mengisinya dengan berbagai hal yang baik dan berguna. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur bersama saudara-saudara, keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang mengucap syukur atas berbagai berkat Tuhan. Engkaulah sumber semua berkat itu. Kami berterima kasih kepadamu, dan kami mohon berkat Tuhan pun akan terus mengalir dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, juga keluarga yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang setia memelihara kami sehingga kami masih ada sampai saat ini. Hari-hari hidup selanjutnya yang masih Engkau anugerahkan, kiranya dapat kami jalani dengan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan pun akan memberkati kehidupan selanjutnya. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, dimanapun mereka menjalani pengobatan perawatan. Yang pasti kami terus berusaha, berupaya sebatas kemampuan kami manusia. Itulah sebabnya kami mohon kuasa Tuhan memberkati upaya kami yang terbatas itu, sehingga kuasa Tuhanlah yang akan memulihkan, menyembuhkan mereka yang sakit. Kami juga bersyukur ya Tuhan bersama saudara-saudara kami yang boleh memberikan persembahan, menopang pekerjaan dalam kehidupan berjemaat, baik melalui kartu ambulans maupun melalui kartu pembangunan. Tuhan berkati persembahan ini, berkenan dipakai sesuai peruntukannya, dan kemudian akan terus menjadi berkat bagi kehidupan berjemaat. Berkatilah saudara-saudara kami yang telah bersyukur mengaminkan bahwa semua itu mereka terima dari Tuhan. Tuhan memberkati rencana hidup, tugas pekerjaan mereka selanjutnya. Ya Tuhan,
kami juga mendoakan keluarga-keluarga yang berduka cita di jemaat kami. Engkau Tuhan telah menyatakan kuasa-Mu dengan memanggil orang-orang yang kami kasihi. Ya Tuhan, berilah kekuatan penghiburan bagi segenap rumpun keluarga yang berduka, sehingga mereka tetap ada dalam pengharapan iman bahwa Tuhan menyatakan yang terbaik bagi mereka. Pemulihan dari duka cita pun Tuhan akan anugerahkan, sehingga mereka boleh melanjutkan lagi kehidupan mereka. Kami berdoa, mendoakan saudara kekasih kami Boni Montate dalam rencana peneguhan perkawinannya di Jemaat Bukit Saitun Pendolo. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik karena campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami. Berkati pertumbuhan mereka, berkati perjuangan mereka di bangku pendidikan, berkati perjuangan mereka mencari pekerjaan, berkati perjuangan mereka di tempat kerja mereka masing-masing. Kehidupan mereka Tuhan kami pertaruhkan dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa mendoakan orang-orang tua kami di usia lanjut mereka dalam segala kelemahan keterbatasan karena faktor usia lanjut ataupun karena sakit penyakit yang mereka derita. Biarlah mereka tetap ada dalam pengharapan iman, sehingga mereka tetap bersemangat menjalani masa tua yang Tuhan anugerahkan, menikmati kasih setia Tuhan melalui perhatian pendampingan anak cucu kaum keluarga yang merawat mereka. Ya Allah Bapa di surga, sebagai jemaat-Mu, kami terus membawa kehidupan persekutuan Jemaat Maranatha ini. Program-program baik pelayanan, pembangunan maupun keuangan, semuanya kiranya ada dalam campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekalipun kami menghadapi pandemi virus corona, semua itu dapat berjalan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan dalam kebersamaan kami bersyukur kepada Tuhan yang masih memberi kesempatan hidup bagi kami. Engkau Tuhan yang telah menyertai, melindungi kami, sehingga kami tetap ada sampai saat ini. Terima kasih untuk semua berkat-Mu. Bahkan ya Tuhan, kami akan melanjutkan segala tugas pekerjaan kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, beri kami kekuatan, kesehatan, anugerahkan hikmat-Mu, supaya kami boleh terus berusaha bekerja dengan baik. Dari situ kami menerima berkat Tuhan yang boleh kami pakai mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Ya Allah Bapa di surga, kami tidak pernah berhenti berdoa kepadamu, membawa keberadaan hidup kami bersama sehubungan dengan pandemi virus corona yang kami hadapi. Jangan biarkan kami putus asa, menyerah, tetapi biarlah oleh hikmat kebijaksanaan daripadamu kami dapat terus berusaha berupaya melawan penyebaran virus corona ini. Dan kami semua pertaruhkan itu di dalam kuasa-Mu ya Tuhan, sebab hanya kuasa-Mu yang sanggup melakukan segala perkara, termasuk menghalaukan virus corona dari antara kami. Ya Allah Bapa di surga, berkati pemerintah kami, para aparat keamanan, para medis, para relawan, semua orang yang terus berusaha berupaya demi kebaikan kami bersama, keamanan, ketertiban. Bahkan perkenankanlah kami menikmati damai sejahtera-Mu dalam kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara. Berkatilah persembahan syukur kami ya Tuhan, berkenan kiranya dipakai bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Berkati kami semua bersama kelompok pelayanan 9 Jemaat Maranatha yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu ini.
Tuhan memberkati kami semua. Ya Allah Bapa di surga, ampunilah segala dosa kami. Sambut sempurnakan doa ini. Kami sampaikan di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa di sorga dan di bumi. Amin. Mengakhiri persekutuan ibadah kita, dijemput kita berdiri. Mari kita menyanyikan PKJ 258 bait yang pertama. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasamu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan dalam jaminan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Demikian ibadah kita saat ini. Kita percaya Tuhan pasti memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu. Shalom. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, bersyukur kepada Tuhan karena kita masih boleh beribadah sekalipun kita lakukan di rumah kita masing-masing. Karena itu kami semua yang bertugas dalam pelayanan ibadah ini bersama kelompok pelayanan 9 Jemaat Maranatha Kabua mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Maroso.